Langsung saja di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Mata Batin, yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang kakak beradik bernama Alia dan Abel yang dimana ia memiliki indera penglihatan yang tak biasa orang lain bisa melihatnya. Hal seram pun mulai meneror mereka yang dimana pada saat itu mereka kembali ke rumah masa kecilnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Alia. Yang lalu kemudian sang ibu meminta kepada Alia untuk segera menemui adiknya yang berada di taman rumah. Setibanya di sana Abel yang merupakan adik dari Alia tengah menatap ke arah pohon. Yang lalu Abel berkata bahwasanya ada seseorang berada di balik pohon. Ada orang di balik pohon. Segera Alia pun menghampirinya namun rupanya tidak ada siapapun. Tidak lama kemudian Alia membawa Abel untuk segera masuk ke dalam rumah. Di malam hari Alia yang sedang mengerjakan tugas sepintas ia melihat sosok misterius. Yang lalu Alia pun menghampirinya. Namun di saat di depan pintu kamar Abel tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Mendengar suara teriakan Abel dalam kamar, kedua orang tua Abel pun segera mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka mereka semua dikagetkan dengan kondisi Abel yang sudah banyak luka cakaran. Scene beralih beberapa tahun kemudian, yang dimana kini Alia tengah melanjutkan kehidupannya di Bangkok bersama kekasihnya yang bernama Davin. Yang lalu tidak lama kemudian Alia mendapatkan sebuah telepon dari omnya sendiri. Dalam percakapan telepon itu Alia diberitahu bahwasanya kedua orang tuanya telah meninggal. Mendengar kabar duka tersebut Alia segera kembali ke Indonesia yang ditemani oleh Davin. Sesampainya di rumah Om Herman memberitahu bahwa kematian orang tua dari Alia disebabkan oleh sebuah kecelakaan. Lalu kemudian Om Herman meminta kepada Alia untuk menjaga Abel dikarenakan bahwa Alia merupakan keluarga satu-satunya yang saat ini Abel miliki. Tidak lama setelah itu, Om Herman memberitahu kepada Alia bahwa kini Alia dan Abel tidak bisa lagi menempati rumahnya, dikarenakan bahwa rumah yang kini ia tempati merupakan rumah dinas milik ayahnya. Lalu sang Om pun meminta kepada Alia untuk kembali menempati rumah mereka sewaktu kecil. Setelah itu Alia mendatangi Abel dan mengenalkan Davin kekasihnya. Lalu Alia mengatakan kepada Abel bahwa kini ia akan bekerja di Jakarta sehingga bisa tinggal bersama Abel. Alia juga mengatakan kepada Abel bahwa mereka akan kembali ke rumah dahulunya, dikarenakan bahwa rumah yang kini mereka tempati merupakan rumah dinas milik ayahnya. Singkat cerita sesampainya di rumah mereka bertemu dengan Mang Asep, yang dimana ia merupakan orang yang dari dulu telah merawat rumah mereka. Tidak lama kemudian, Alia segera membawa Davin masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kamar yang akan Davin tempati. Belum lama mereka berada di sana Abel yang tengah berada di salah satu ruangan. Ia dikejutkan dengan sosok misterius di balik kain putih yang mengejar dirinya. Di malam hari saat Abel sedang mengambil makan di dapur, selintas ia mendengar suara aneh yang dimana hal itu membuat Abel ketakutan. Namun saat Abel hendak akan menuju kamarnya, tiba-tiba ada sosok mengerikan yang membuat Abel berteriak. Mendengar suara teriakan adiknya, Alia bersama Davin segera menghampiri Abel yang sedang menutup diri dengan sebuah selimut. Alia yang semakin khawatir melihat tingkah adiknya, ia berupaya membawa Abel untuk pergi ke psikiater namun hal itu ditolak oleh Abel, dikarenakan bahwa ibunya tak pernah membawa Abel ke psikiater melainkan ke seseorang yang bernama Bu Indu. Lalu Abel berkata bahwa ia memiliki kemampuan indera penglihatan yang dimana tidak semua orang bisa melihatnya. Hal itu dikarenakan mata batin Abel yang telah terbuka di saat usianya menginjak 5 tahun. Di keesokan harinya mereka mendatangi kediaman Bu Indu, yang lalu Abel meminta kepada Bu Indu untuk menjelaskan tentang seputar mata batin kepada Alia. Bu Indu pun mulai menjelaskan bahwasanya semua orang telah memiliki mata batin semenjak mereka dilahirkan. Namun ada beberapa perbedaan bahwa mata batin seseorang akan terbuka di saat menginjak usia kecil maupun di saat usia mereka dewasa. Dan Bu Indu pun menjelaskan bahwa mata batin Abel telah terbuka di saat usianya 5 tahun, dikarenakan keturunan dari sang nenek. Dirasa tak masuk logika Alia meminta kepada Bu Indu untuk membukakan mata batin miliknya. Hal itu ia lakukan agar ia bisa membuktikan dengan apa yang Abel lihat selama ini. Namun Bu Indu memberitahu kepada Alia bahwa setelah mata batin terbuka, ia harus siap dengan apa yang akan Alia lihat. Setelah acara ritual selesai, Alia merasa tidak ada yang berbeda dalam penglihatannya, yang lalu kemudian Alia segera pamit untuk pergi. Saat tiba di rumah Davin berpamitan kepada Alia untuk kembali ke Bandung dengan upaya menjenguk sang ayah. Tidak lama kemudian Alia yang sedang berjalan tanpa disengaja ia melihat sebuah telapak tangan yang ada di lengannya. Segera ia pun menuju sebuah rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Di saat Alia sedang menunggu antrian,
Ia bertemu dengan anak kecil yang bernama Tasya. Lalu anak kecil itu berkata bahwa seluruh badannya memar, dikarenakan dipukuli oleh sang ayah. Yang lalu kemudian anak kecil itu meminta kepada Alia untuk memberitahu kepada ibunya bahwa ia selalu menyayangi ayahnya. Tidak lama kemudian Alia pun dipanggil untuk diperiksa. Setelah itu Alia mendatangi ibu dari anak kecil itu dan memberitahu semua pesan dengan apa yang anak kecil itu sampaikan. Namun rupanya hal itu membuat sang ibu merasa dipermainkan, yang dimana ibu berkata kepada Alia bahwasanya Tasya telah tewas di waktu pagi tadi. Alia yang kebingungan pun segera menuju toilet. Sesampainya di sana Alia menelepon Abel untuk memberitahu soal kejadian yang menimpa dirinya. Tidak lama kemudian Alia mendengar suara air dari arah balik toilet. Namun di saat ia hendak memeriksanya, tiba-tiba muncul sosok nenek tua yang menyerang dirinya. Alia yang kini sudah terbuka mata batinnya, saat di ruang tunggu ia kembali melihat sosok menyeramkan yang membuatnya lari ketakutan. Di saat Alia hendak akan pulang tanpa disengaja ia menabrak seorang wanita, yang lalu saat Alia memeriksanya sosok tersebut telah menghilang. Tidak lama kemudian tiba-tiba sosok menyeramkan itu muncul kembali, yang membuat Alia ketakutan. Sesampainya di rumah Abel menjelaskan kepada Alia bahwa makhluk halus datang untuk meminta pertolongan dikarenakan masih ada urusan di dunia yang belum mereka selesaikan. Di dalam kamar Abel memberi Alia earphone miliknya untuk ia pakai, yang dimana hal itu bisa membuatnya tenang dari suara-suara aneh. Namun Alia menolaknya dan meminta kepada Abel untuk memakainya. Saat di tengah malam Alia terbangun, dikarenakan dia mendengar suara pintu yang dimana Alia yang beranggapan bahwasanya itu adalah Davin. Namun di saat ia mengeceknya rupanya di luar rumah tidak ada siapapun. Alia yang kebingungan pun segera kembali ke dalam rumah. Namun tiba-tiba sepintas Alia melihat sebuah pisau yang bergerak sendirinya. Namun saat Alia melihat ke arah cermin, ia melihat sosok wanita menyeramkan yang membuatnya lari ketakutan. Tidak lama setelah itu Alia kembali melihat sosok menyeramkan yang merupakan anak kecil dan juga sosok pria yang dimana Alia yakini mereka adalah hantu keluarga penunggu rumah tersebut. Alia yang kini jiwanya terguncang ia memberanikan diri untuk menanyakan kepada hantu itu alasannya mengapa mereka menghantui dirinya. Namun tiba-tiba sosok hantu tersebut menyerang Alia dan lalu menyeretnya. Sementara itu Abel menyadari bahwa kakaknya sudah tidak ada di kasur. Segera ia mencari keberadaan Alia. Namun saat di luar rumah tiba-tiba Abel dihantui oleh sosok hantu anak kecil yang membuatnya lari ketakutan. Setibanya di dalam kamar, Abel mendengar suara tangisan dari dalam lemari. Dan di saat ia membukanya ternyata itu adalah sosok Alia. Di keesokan harinya mereka mendatangi kediaman Bu Indu dan menjelaskan semuanya dengan apa yang Alia alami semalam. Lalu Bu Indu berkata bahwa makhluk itu yang mendiami tempat tinggal mereka, yang tak lain untuk menggunakan badan mereka sebagai media untuk menyelesaikan segala urusan di dunia yang belum terselesaikan. Setelah itu Bu Indu dan yang lainnya pun datang kembali ke rumah, dengan maksud mencari tahu alasan hantu itu sehingga bisa meneror Abel dan Alia. Lalu kemudian Bu Indu menjelaskan kepada mereka bahwa cara ingin berkomunikasi dengan makhluk tersebut yaitu melalui Abel dan Alia, yang dikarenakan mereka berdua telah mengenal satu sama lain dengan energi hantu tersebut. Singkat cerita di malam hari, acara ritual pun segera dilaksanakan namun di saat acara ritual sedang berlangsung tiba-tiba sosok Davin menghilang. Lalu Bu Indu menjelaskan bahwa makhluk penghuni rumah tak ingin berkomunikasi dengannya. Kemudian scene beralih dengan seseorang yang tengah menyusup ke dalam rumah untuk merampok harta penghuni rumah tersebut. Yang dimana setelahnya, perampok itu menyiksa satu keluarga dengan memasukkan ke dalam lemari, sehingga menyebabkan satu keluarga itu tewas kehabisan nafas. Mereka yang kini telah tersadar. Lalu Bu Indu menjelaskan bahwa ayah, ibu dan anak itu merupakan keluarga dari Sumarno. Yang kemudian Bu Indu berkata bahwa keluarga Sumarno tak ingin rumahnya ditempati oleh orang lain, sehingga alasan itu membuat keluarga Sumarno menghantui Alia dan Abel. Alia yang tak mempunyai cukup uang untuk pindah rumah ia meminta pertolongan kepada Bu Indu. Yang lalu Bu Indu pun akan berusaha mencoba mengusir makhluk itu dengan cara membuka portal ke dunia gaib. Di tengah malam Bu Indu, Alia dan Abel segera melakukan acara ritual yang lalu tiba-tiba Alia terpental oleh kekuatan gaib. Kemudian seketika Alia pun masuk ke dalam dunia lain dan bertemu dengan jasad dari keluarga Sumarno. Namun secara tiba-tiba keluarga Sumarno bangkit kembali dan merasuki jiwa Alia. Saat di dalam kamar Bu Indu mencoba mengusir makhluk tersebut. Namun hal tak terduga pun mulai terjadi yang dimana secara tiba-tiba kasur yang mereka tempati melayang dengan sendirinya. Tidak lama kemudian Bu Indu dan Abel pun kembali masuk ke dalam dimensi lain. Saat tiba di dimensi lain, Alia bersama Bu Indu mengetahui bahwa sosok perampok yang merenggut nyawa keluarga Sumarno merupakan sosok Mang Asep. Kembali ke dimensi alam manusia, kini sosok Alia berupaya menyerang Bu Indu dan Abel, yang lalu kemudian sosok Alia pun keluar rumah dengan upaya mencoba mendatangi kediaman Mang Asep.
Sementara itu Mang Asep yang sedang menonton televisi, tiba-tiba lampu padam dan Mang Asep pun segera menyalakan listrik rumahnya. Setelah listrik menyala di saat bersamaan pintu rumah terketuk yang dimana saat Mang Asep membukanya, itu merupakan sosok Alia yang telah dirasuki. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba sosok Alia menyerang Mang Asep. Setibanya di luar rumah kini Mang Asep menyadari bahwa sosok yang merasuki jiwa Alia yang tak lain adalah mantan majikannya, yang dimana saat dahulu Mang Asep tengah dimarahi oleh Sumarno dikarenakan telah menghancurkan tanaman bunga milik istri Sumarno. Lalu setelah itu keluarga Sumarno tak lagi membutuhkan jasanya. Mang Asep yang membutuhkan uang untuk kelahiran istrinya, ia pun mengambil jalan pintas dengan merampok harta dari keluarga Sumarno. Hingga pada akhirnya sosok yang merasuki jiwa Alia pun berhasil membunuh Mang Asep. Bu Windu dan Abel yang menyaksikan peristiwa tersebut segera menghampiri Alia dan menyadarkannya. Namun hal sial menimpa Abel yang dimana kini ia tengah dibawa ke alam dunia lain. Singkat cerita saat di rumah sakit, Bu Windu menjelaskan jika Abel ingin kembali ke alam manusia, Alia harus segera menjemputnya. Bu Windu berkata bahwa Alia akan ditemani oleh sosok Davin yang merupakan bukan wujud asli manusia. Yang ternyata selama ini, Alia tidak menyadari bahwasanya sosok Davin telah meninggal yang diakibatkan sebuah kecelakaan, yang dimana pada saat itu Davin hendak menemui ayahnya namun saat di perjalanan tiba-tiba Davin tertabrak oleh sebuah mobil. Davin yang belum menyadari dirinya telah meninggal sehingga membuatnya masih berada di alam manusia, dikarenakan keinginan Davin yang belum menemui ayahnya. Hal itu menjadikan Davin belum bisa pergi ke alamnya. Namun setelah bertemu dengan sang ayah, kini segala urusan Davin di dunia telah terselesaikan. Lalu Davin memeluk Alia untuk mengikhlaskan kepergiannya. Sebelum mereka pergi untuk menjemput Abel, Bu Windu berkata kepada mereka berdua, bahwa selama mereka berada di alam lain, Davin bersama Alia harus tetap berpegangan tangan, dengan alasan agar mereka menjadi satu energi. Singkat cerita mereka berdua pun masuk ke alam gelap, yang dimana pada saat itu terdapat banyak sosok menyeramkan. Dalam proses pencarian akhirnya mereka berdua menemukan Abel yang tengah terkurung. Setelah berhasil menyelamatkan Abel, ia berkata bahwa ada sosok yang menginginkan Alia untuk datang ke alam gelap. Yang dimana secara tiba-tiba datanglah sosok Mang Asep dengan wujud yang menyeramkan. Mereka yang ketakutan pun segera lari dari tempat itu. Yang ternyata sosok Mang Asep terus mengikuti mereka. Singkat cerita mereka pun berhasil menyelamatkan Abel. Namun sementara itu Davin memeluk Alia untuk yang terakhir kalinya, yang lalu kemudian Alia pun berhasil selamat. Dan Davin berlari menuju sebuah cahaya yang merupakan tempat roh baik. Scene pun berpindah 2 minggu kemudian yang dimana kini Alia mulai terbiasa dengan gangguan dari makhluk lain. Di akhir film kita diperlihatkan Alia bersama Abel melihat sosok wanita menyeramkan di taman rumahnya yang bernama Mira. Dan film pun berakhir. Jadi itulah rangkuman dari film Mata Batin. Film yang berdurasikan 107 menit ini memiliki alur cerita yang dimana sosok Alia telah mempunyai indera penglihatan yang tak biasa orang lain bisa. Hal itu menjadikan sosok Alia menjadi paranoid akan lingkungan sekitarnya. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih yang sudah like, komen dan subscribe karena dari kuota kalian lah Mimin mencari nafkah.